Jelang laga penting antara timnas Indonesia melawan Cina, dua nama besar dipastikan absen. Marcelino Ferdinand dan Marten Pas harus dicoret dari daftar pemain karena akumulasi kartu kuning. Keduanya mendapat kartu saat laga krusial melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Absennya dua pemain inti ini menjadi sorotan, mengingat peran besar mereka dalam perjalanan timnas hingga saat ini. Marten Pas yang merupakan kiper utama timnas, sudah mencatatkan 8 penampilan sejak resmi membela Garuda. Ia adalah tembok pertahanan yang tangguh dan andal, namun kini posisinya kemungkinan besar akan diisi Emil Audero. Sementara itu, Marcelino Ferdinand dikenal sebagai motor serangan Indonesia. Gelandang kreatif ini berperan penting dalam kemenangan atas Bahrain, di mana ia memberikan assist untuk gol oleh Romeni yang memastikan 3 poin. Meski tak bisa tampil melawan Cina, baik Marcelino maupun Marten tetap berpeluang besar dipanggil untuk laga berikutnya. Mereka akan bisa dimainkan saat Indonesia bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025, laga yang juga sangat menentukan langkah tim Merah Putih. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari pelatih Patrick Kluivert atau PSSI soal siapa saja yang masuk skuad final menghadapi Cina. Menariknya, Marcelino sudah terlihat kembali ke tanah air. Ia tertangkap kamera sedang berada di Bali bersama dua pemain lainnya, Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh. Hal ini memicu spekulasi bahwa mereka tetap menjalani pemusatan latihan meski tidak diturunkan. Sementara itu, fans timnas menantikan bagaimana Kluivert menyusun strategi tanpa dua pilar penting ini. Persaingan makin ketat, dan setiap keputusan bisa berdampak besar pada peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam menunjukkan dedikasi tinggi jelang pemusatan latihan timnas Indonesia. Keduanya memilih untuk tiba lebih awal di Bali, lokasi digelarnya TC yang rencananya dimulai pada 26 Mei 2025. Meski pelatih Patrick Kluivert belum merilis nama-nama pemain yang dipanggil, Marcelino dan Asnawi sudah mulai berlatih secara mandiri. Langkah ini dinilai sebagai bentuk profesionalisme tinggi dari dua pemain yang jadi tulang punggung skuad Garuda. Keduanya diketahui sudah menyelesaikan kompetisi di klub masing-masing. Marcelino mengakhiri musim bersama Oxford United, sementara Asnawi tampil cukup konsisten bersama Port FC di Liga Thailand. Setelah musim yang melelahkan, mereka justru memilih langsung bersiap menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam unggahan Instagram story milik pemain Port FC, tampak Marcelino dan Asnawi sedang jogging di antara hamparan sawah Bali, menjaga kebugaran sambil menikmati suasana santai. Secara performa, Marcelino memiliki peluang besar untuk kembali membela timnas, meskipun ia dipastikan absen saat melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Di sisi lain, Asnawi memiliki kans besar untuk kembali mengisi posisi bek kanan. Ini menjadi peluang emas setelah Kevin Dix mengalami cedera parah, yang kemungkinan akan membuatnya absen dalam beberapa laga ke depan. Kembalinya Asnawi tentu memberi angin segar bagi lini pertahanan timnas. Kedisiplinan Marcelino dan Asnawi dalam menjaga kondisi fisik mereka menuai pujian dari para penggemar. Meski belum ada kepastian soal skuad resmi yang akan tampil di dua laga penting bulan Juni nanti, kehadiran dua pemain ini di Bali memberi sinyal kuat bahwa mereka tetap menjadi bagian penting dari rencana Patrick Kluivert. Kini publik hanya tinggal menunggu pengumuman resmi PSSI terkait daftar pemain yang akan mengisi skuad Garuda dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia. Penyerang naturalisasi timnas Indonesia, Ole Romeni, baru-baru ini membuat heboh saat diwawancarai oleh media Amerika Footballer Fits. Dalam sesi tersebut, ia mengungkap kisah unik di balik julukan El Skena yang disematkan oleh para supporter tanah air. Julukan itu muncul bukan karena aksinya di lapangan semata, melainkan gaya hidup dan fashionnya yang dianggap nyentrik dan khas anak muda urban. Romeni mengaku awalnya bingung melihat komentar netizen Indonesia yang ramai menuliskan kata Skena di media sosialnya. Rasa penasarannya membuat Romeni mencoba menerjemahkan kata itu lewat fitur translate Instagram, namun tak menemukan arti yang jelas. Ia pun akhirnya mendapat penjelasan langsung saat berada di Indonesia, bahwa Skena mengacu pada seseorang yang dianggap stylish dan memiliki selera fashion yang khas. Mendengar penjelasan itu, Romeni justru merasa senang karena bisa punya identitas baru yang dekat dengan para supporter. Menurutnya, julukan El Skena adalah bentuk interaksi yang lucu sekaligus menghangatkan hati. Bagi Romeni, ini adalah momen yang memperkuat hubungan antara pemain dan publik penggemar. Uniknya, Romeni bukan satu-satunya pemain timnas yang mendapat julukan ikonik dari fans. Jai Itzes dikenal dengan sebutan Bang Jai karena harismanya sebagai pemimpin lini belakang. Ragnar Oratmangun disebut Wah Haji berkat penampilannya yang religius dan sikap sopannya. Sementara Rafael Struijk dijuluki El Klemer, plesetan dari kata keluyuran karena pergerakannya yang aktif di lapangan. Julukan-julukan ini menjadi simbol kecintaan supporter terhadap para pemain,
bukan hanya sebagai atlet, tapi juga sebagai sosok publik yang punya karakter kuat. Pandit senior Roni Pangemanan atau Bung Ropan kembali mencuri perhatian dengan pernyataannya soal skuad timnas Indonesia jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, Bung Ropan menyuarakan desakan agar pelatih Patrick Kluivert mempertimbangkan pemain-pemain dari Persib Bandung. Alasannya sederhana, Persib baru saja keluar sebagai juara Liga 1 musim ini dan beberapa pemain lokal mereka tampil cemerlang sepanjang musim. Bung Ropan menilai ada keadilan yang perlu ditegakkan dengan memberi kesempatan pada pemain dari tim juara. Salah satu nama yang disorot adalah Beckham Putra Nugraha. Meski masih berusia 23 tahun, Beckham menunjukkan kematangan permainan yang luar biasa. Ia mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 32 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Statistik tersebut menjadikannya salah satu gelandang muda lokal terbaik di liga saat ini. Bung Ropan menyebut bahwa dengan performa seperti itu, Beckham layak diberi panggilan ke timnas, apalagi jika menilik keputusan Kluivert sebelumnya yang sempat mengejutkan dengan memanggil pemain seperti Septian Bagaskara ke laga internasional. Selain Beckham, Edo Febriansah juga disebut pantas mendapat kesempatan. Sebagai bek kiri utama Persib musim ini, Edo tampil konsisten dan hampir tak tergantikan di bawah asuhan Bojan Hodak. Namun menurutnya, tetap ada ruang untuk memberi kesempatan pada Edo sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi pemain lokal dalam membawa Persib ke tangga juara. Bung Ropan menegaskan bahwa memanggil pemain dari tim juara bukan hanya tentang reward, tapi juga tentang menjaga semangat kompetitif antar pemain lokal. Ia menilai wajar jika supporter dan pengamat berharap ada wajah-wajah baru dari tim terbaik di liga. Adrian Wibowo menjadi sorotan setelah mencatat debutnya di Major League Soccer. Meski lahir dan besar di Amerika Serikat, Adrian mengaku bangga memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Surabaya. Dalam wawancara bersama akun resmi La FC, ia memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri sebagai striker berdarah Indonesia-Amerika yang siap menginspirasi generasi muda. Debutnya di MLS menjadi langkah awal yang ia sebut sebagai batu loncatan untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Adrian menegaskan pentingnya mewakili warisan budaya yang ia miliki. Ia menyebut bahwa menjadi pemain keturunan Indonesia pertama yang bermain di MLS adalah kehormatan besar. Lewat prestasinya, Adrian ingin membuka jalan bagi pemain-pemain muda berdarah campuran agar terus berani bermimpi dan mengejar karir di level tertinggi. Dalam 2 penampilannya bersama La FC musim ini, Adrian menunjukkan semangat dan potensi besar, meskipun ia masih terus berjuang untuk mengamankan posisi reguler di tim utama. Ketertarikan Adrian terhadap timnas Indonesia juga menjadi topik hangat. Dalam wawancara sebelumnya bersama YouTuber Yusa Nugraha, Adrian menyatakan dirinya terbuka terhadap program naturalisasi. Ia mengaku siap mempertimbangkan kemungkinan membela timnas Indonesia di masa depan. Meski pernah memperkuat timnas U17 Amerika Serikat, Adrian tetap memiliki peluang untuk berganti kewarganegaraan karena belum bermain di tim senior. Komitmennya untuk terus berkembang dan membuka opsi internasional menunjukkan kedewasaan dan kedalaman visinya sebagai pemain muda. Tak hanya soal karir, Adrian juga menyimpan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Ia menyebut makanan khas seperti nasi bungkus dan martabak sebagai favoritnya. Meski tumbuh di Amerika, selera dan identitas Indonesia tetap terasa dekat di hatinya.